Yang buat Mbak Sudiro mana? Oh, ini buat istrinya. Buat istri. Wow, bagus sekali. Yang dipakai aja. Yang Mbak Sudiro kasih batik kayak gini yang. Oh, iya nih ganteng nih. Oke, sudah kita tata semuanya untuk Mbak Sudiro. Kita langsung aja berangkat ya. Oke. Assalamualaikum. Nangis yang. Tiap hari ya orang tua ini pagi diseko, sore diseko, makanya ya cuma disuapin, minum disuapin, makan disuapin. Makannya nasi apa bubur, Bu? Bubur. Bubur jenang. Sebenarnya kayak gini tuh supaya kita itu lebih bersyukur. Sesusah-susahnya kita itu kita masih bisa melakukan apa-apa. Kita percuma punya apa-apa kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sesakit-sakitnya kita, sesusah-susahnya kita itu ada yang lebih susah. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, hidupnya itu pasti bahagia. Amin. Gitu. Kita walaupun tidak punya apa-apa, tapi kita masih bisa makan apa-apa, masih bisa buat apa-apa. Kalau kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan apa-apa, ya percuma punya apa-apa juga. Jadi Umi ini jualan, tapi alhamdulillah ya untuk berbagi. Jualannya itu untuk berbagi. Nah ini apa aja nih yang? Ini ada sarung buat Mbah Sudiro sama Mbak Sudiro. Nanti buat hari raya, katanya kalau hari raya sholat Id. ini Iya. batiknya. Sama batiknya. Nanti ada batik sama sarung nanti buat hari raya. Enggak. Mugi-mugi berkah. Sini juga ada hadiah buat ibunya. Ada gamis. Ada gamis, ada jilbab. Wanita itu semakin tersembunyi, semakin tertutup itu semakin istimewa. Itulah wanita. Nah ini Ibu Umi kasih buat jenengan. Moga mugi suka. Oke. Jadi aku matur sangat ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini jualan ini di rumah semoga laris, banyak langganannya, banyak. Alhamdulillah jenengan walaupun sudah sepuh masih punya orang tua kayak gini masih bisa ngurusin. Saya masih muda udah gak punya bapak dari kecil. Iya Umi ini ayahnya itu meninggal waktu masih umur 2 tahun. Dia nggak punya ayah dari kecil. Masih umur 2 tahun, masih kecil. Mungkin belum tahu siapa. Lupa, nggak tahu ayahnya kan, masih kecil. Ini merawat orang tua, dunia ditinggal agak jauh gitu ya, tidak berani. Kalau malam itu sering teriak-teriak ya. Jadi kalau malam nggak bisa nidurin. Oh, Gitu. pengen ditemenin.
kalau dia kasih uang itu tahu, dilihatin tangannya, dilihatin aja, dia kasih tahu. Nah, Buat senang. tumbas susu. tahu masih tahu bang oh, beliau itu. Jadi biar sehat. Yang sabar, biar cepet sembuh, Ki. Matur nuwun Umi. Oke. Oke. Bicara beliau itu. Pak Sudiro, Mbak Sudiro. Keren banget adik, Masya Allah. Oh, gantengnya Masya Allah. Mau ikut? Itu ganteng banget. Mau ikut Pak Sudiro? Ayo. Kita pakai apa? Ikut lah. Hujan soalnya. Ayo, Ayo. Ikut Pak Sudiro. masih Wira. Sudah. Kamu tahu tadi? Kamu kok tahu sih? Kamu mau ngikutin? Alhamdulillah udah sembuh katanya. Siapa yang udah sembuh? Tadi yang kayak kamu. Mas Sudiro. Buat doane ya. Gitu. Buat doane. Ada sholat itu didoain ya. Kalau buat doa buat ayah gimana? Saya nggak tahu. Allah. Semoga saya Hari ini hari ini rezeki yang barokah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Di malam hari, kok malam? Kebiasaan malam soalnya. Di sore hari yang berbahagia ini, saya berserta dengan Umi mau ke dalamnya Mbah Sudiro. Insya Allah saya akan memberikan hadiah, apalagi ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah saya akan memberikan hadiah untuk Mbah Sudiro berupa pakaian-pakaian, yaitu pakaian-pakaian dagangannya Umi, jualannya Umi. Jadi Umi itu jualan berbagai macam busana seperti ini. Busananya itu seperti ini. Nanti dia ambilkan dulu kuncinya. Ada sarung GSJ yang sering saya pakai seperti ini, hitam, putih, merah, itu kopiah, baju batik dengan berbagai model. Ada kapelan juga untuk satu keluarga, itu ada. Terus ada busana perempuan juga, busana muslim tentunya. Gitu, ada jilbab, gamis, dan lain sebagainya. Ini yang sudah disiapkan. Ini yang buat Pak Sudiro yang. Kalau sarung seperti ini harganya berapa yang? Sarung seperti ini harganya berapa? 350 sarung seperti ini. GSC. Kalau batik seperti ini 100.000. 100 ribuan. Terus ini kalau seperti ini berapaan? 100 ribuan. Terus ini yang mau buat Pak Sudiro sama istrinya mana? Yang buat istrinya Pak Sudiro. Sini.
Yang buat Mbak Sudiro mana? Oh, ini buat istrinya. Ini buat istri. Wow, bagus sekali. Harga berapa ini yang? Ini harga 300. Ini harga 300. Untuk istrinya Mbak Diro. Iya, ini buat Monggo. Berarti satu. Terus yang buat Mbak Diro? buat Mbah Diro ini sarungnya sama ini batiknya. Batik. Nah, jadi Ini harga berapaan? kalau bajunya itu 100 ribuanan, terus kalau sarungnya juga 100 ribuan. Berarti 200. 500. Mbak Diro. 100 ribu. Dan kita ada produk terbaru, ini baru aja datang dan ini masih hangat-hangatnya ya. Ini kainnya kain jersey punya. Dan ini tebal sekali dan berat sekali. Ini baru datang Ayang. Ini baru datang. Ini kainnya kain jersey. Ini tebal banget. Kainnya tebal Adem ya? banget, adem Adem. banget. Dan tidak perlu kita cari-cari ciput-ciput lagi ya, karena sudah dapat seciputnya. Dan ini apanya yang? jilbabnya. Oh, jilbabnya. Oke, ini himarnya. Nah, udah sama ininya, udah sama ciputnya. Jadi tidak belang-belang. Ini kainnya jersey ya, guys. Jadi enak sekali ini. Langsung pakai itu ya? Kulit aja gitu. Jadi insya Allah nanti kalau mau pergi-pergi jauh yang motoran ya, kalau lebaran kalau mau naik motor gitu, insya Allah dia nggak kepanasan di jalan. Soalnya ini kainnya dingin sekali. Ini panjang 150-an. Ini panjangnya 150. Jadi buat LD yang 80 pun ini sedang. Kalau yang hitam kayak gini berapaan ya? Yang ini mana. Yang ini 500. 500 ya? Heeh. Aku suka yang hitam-hitam gini ya langsung. Jadi bisa buat sholat juga, nggak perlu kita cari rukuh lagi kalau bepergian jauh ya. Gitu. Saya biasanya kayak gitu. Jadi kalau saya bepergian jauh itu saya kalau sholat udah pakai baju yang dipakai aja. Yang Mbak Sudiro kasih batik kayak gini yang? Oh iya ini ganteng ini. Berapaan nih yang? 100 ribu. Bawain yang buat Mbak Diro yang? Ada beberapa motif Ayang nih. Buat Mbak Motifnya Diro, motif yang Mbah terbaru. Sukmo, Oh Mbak Jan. berapa orang yang? Sekarang buat khusus Mbak Sudiro Oh, dulu, nanti besok buat Mbah Sukmo. Oh nggih. Ini yang ini. Ya, Iya. Sama tadi mana sarungnya ya? kita taruh di sana. Nah itu buat Mbak Sudiro. Jadi Mbak Sudiro. Iya ini warnanya sama nih. Sarungnya sama, bajunya sama. Ini kalau yang mau sholat Idul Fitri, sholat Id ya. Ini udah. Coba aku tak pakai, Sekali. pakai kayak gitu ya. Bagus sekali ini Ayang. Coba aku pakai. Batik sama sarung batik ya. Oke. Ini juga elok, sini sedang jenengan. Yang belum order, ayo monggo di order, mumpung masih stok kita masih ada. Soalnya stok kita sangat terbatas. Iya. Ini yang mau, yang baru datang ya. Ini produk kita yang baru datang, ini masih hangat-hangatnya ya. Ini kalau ada, kalau mau ini harganya 500.000 aja. Udah ada artikelnya.
Wah, ganteng sekali. Wow, keren sekali. Ya Allah, serasi. Warnanya, saya nyatu. 200.000 sudah bisa lebaran. 200.000 udah dapat satu setel sama sarungnya. Berapa ini? Ganteng loh, 200.000. 200.000 sudah bisa lebaran. 200.000 sudah lebaran. 200.000 sudah lebaran. Dan ada beberapa ya yang ini. Oh, ini dia. Jadi kita tuh Gambarnya Mbak Semar. nggak jual yang mahal-mahal. Dan ini juga ada gamis buat sehari-hari ya. Nah, buat ke pasar, buat di rumah ini sangat nyaman sekali. Ini harganya cuma 150 aja. Nah, kalau yang ini harganya cuma 350 saja. Ini panjang udah 150. Ini 160 ini yang ini. 160. Dan ini ada warnanya, ada 4 warnanya. Yang ini. Ini ada 4 warna. Jadi yang mau silahkan chat admin, chat Mbak Deno. Ada warna marun, ada warna apa ini ya? Nah, Yang mau pesan kaos pondok kayak gini juga boleh. boleh. Nah, kaosnya seperti ini. Ada lengan panjang, lengan pendek. Harganya berapa kaosnya? Itu 250. Enggak ah, ini tak turunin 150 aja. Oh, 150 aja. Nah, turun harga, guys. Ini kalau yang mau kaosnya pondok sekarang tinggal 150 aja, mumpung lagi bulan puasa ya, kita turun semua, turun harga semua ya. Apa aja yang produk pondok yang lagi promo? Semuanya beli satu gratis satu. Beli satu gratis satu, termasuk kaos ini. Enggak. Enggak. Oke. Nah, kita juga ready mukena ya. Yang mau mukena, ayo yang ini. Ini ada yang terusan juga. Nah, yang ini potongan ini. Nah, yang mau mukena silahkan chat admin, tanya-tanya juga nggak apa-apa ya. Siapa yang butuh mukena, kita juga ready mukena. Ayo ayang. Ayo. Mana yang mau dikasih istrinya Mbah Diro sama buat Mbah Diro? Yang satu setel kayak gini. Oke. Terus buat istrinya yang mana? Yang ini. Itu buat istrinya. Terus buat Mbah Sudiro kayak gini lengkap. Oke. Baju getik sama sarungnya yang couple gini kayak saya. Oke. Ini dulu. Teh minta tolong teh. Ini di bawah ada apa? Ada tas. Ada tas tentengan GSC. Dingin ini ya. Enak. Ya. Ya aparen. Oh iya ya, aparen. Oke. Nah, kita dapat bag. Ibu-ibu yang kesini yang biasanya lupa nggak bawa salin juga bisa. Daster Daster juga ada. murah-murah. 100.000-an. Oke. Ada juga yang 50.000-an. Ada juga yang 50.000-an. Yang buat Mbah Diro tadi? Ini jenengan damel. Yang buat Mbah Sudiro. Yang kayak gini lagi ada nggak? Ada, masih diambilin. Kita ambilin. Juga buat Mbah Sudiro ini. Oke. Satu lagi dong tuh tasnya.
Oke, sudah kita tata semuanya untuk Mbak Sutiro. Kita langsung aja berangkat, ya. Oke. Ikuti terus perjalanan kita ke rumahnya Mbak Sutiro bersama dengan Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ayam Mbak Tiro nih. Urun loh yang dipiringi ayam. Mau. Iya. Mau. Ayam Mbak Ya, Tiro. Pak Ana. Ya ayam Mbak Tiro. Oh ini suami Bila istri. ingin ayam kudu belum mampu telae. Nggak apa-apa lah. Telae banyak. Nggak Ini apa-apa. suami istri. Kayak yang di rumah yang warnanya kelabu. Kadang didudul loh. Putih jago nih. Oh di dawa yang Dawa. panjang. Gitu. Aduh. Panjang loh anu ini. Tapi ini. Iki anu ini Mbak Tiro. Ayo. Putih ya sampean. Mbak Tiro ora nakal loh. Nuwun. Bu. Sehat nggih. Nah, ini istrinya Mbak Tiro yang. Oh nggih. Istrinya Mbak Tiro nggih. Cantik istrinya. Cantik istrinya Mbak Tiro. Oke. Nggih, nggih. Nah, ini anu kandang-kandang buatannya Mbah Tiro, kandang ayamnya. Tempat masak Mbah Tiro. Ih kayak kita di Lampung dulu yang Heeh. ya tah. Kita kayak gini, guys. Wah, kena Pakai- telek ya. Telek Pakai luang. kayak luang gini.
Ini belum jadi ya anunya, Badiro ya. Ini belum dados nggih. Mas Didri kerjaannya bikin kandang ayam gini ya. Segini ini berapa, Bu? 100.000. Nanti saya beli ya. Buat kandang-kandang. Nanti saya beli, saya pesen 5 nanti ya. Iya, sudah jadi 5 ini 2. Yang besar yang. Iya, oh yang besar yang Nanti saya pesen lagi soalnya ini. ini ada isi Enggak. 2. Besar panjang Buat itu, Bu. teman-teman. Oh. Ini isi 2 ini ya. Yang besar panjang. Cuma buat Loh, ibunya pinter loh guys jualan guys. Ini isi 2 dibeli Gus Samsudin ini gitu. Nggih. Diangkat sendiri loh guys. Ya Allah ya Karim. Ini yang isi 2. Nggih. Badiro menengah ta nek bojone dodolan iki. Utawi jan. Lek ngeten iki pinter regine, Mbah. Nggih. Lek niki pinter regine. Niku 250. Ini 250. Nah, ini buat umbaran. Kalau sama saya ya dimurahin lah ya. Iya, Sama saya 200 enggak. 500 saja. buat kandang ayam di rumah. Enggak serius, Umi kan gini. Umi kan seneng Ayam apa ini saya ayam. Ayam. Terus buat larungan tuh loh, buat kalau ada minta tolong Jago, gitu kan jago, besar banyak lepasin. tuh. Nah, saya butuh kayak gini. Serius, nanti ben diambil sama pickup. Mungkin. Terus yang ini saya juga butuh yang kayak gini buat Yang ngebok. gini, Oh ya, buat Jadi anak-anak kecil, yang kecil-kecil itu setelah menetes, rencana aku tak bok. Oh ya. Ben langsung ngendok lagi, ben enggak. Heeh. Soalnya kalau itu lama gitu Jenengan loh. kok tahu tuh ya? Ini kalau mersani monggo aja yang niku. Kalau ini apa ini? Jago. Kalau yang ini tinggi ini apa ini? Nggih, monggo. ini buat gimana maksudnya? Ya. Ini yang kecil monggo. Monggo. Oh, ada ayamnya. Oh, ini buat jago-jagonya. Jadi Mbah ini juga jual jago-jago yang tapi jago petarung ya. Iya, buat Oh, Kan Ini. dibesarkan kalau udah gini. Harga berapaan ini, Mbah? Ayamnya, Mbah? Ayamnya Nah, ini. ini agak mahal-mahal. Oh, Ini titipan, Mbah, Nak. ya. Oh, titipan. Iya, iya, titipan nih. Iya, iya, iya. ini buat tarung. ya, ini buat tarung, buat nyoba. Buat nyoba. Hari Minggu main ke sini lah ya. Tarung tadi. Ini yang bertelur. Ya. Nah, ini lagi bertelur. Ya, ini Oh, iya. Saya nggak tahu kalau Mbak Sudiro jualan kayak gini ya dari dulu abahnya tak beli. suruh beli. Nanti gini, Mbah. Saya khusus beli buat ini. Jadi kan babon itu kan bertelur, netes. Nah, netes itu buat naruhin ayam kecil-kecilnya itu loh. Oh iya. Oh, gitu. Nah, terus nanti kan biar dia nelor lagi. Biar dia kawin lagi, nelor lagi gitu. Jadi ini butuh banyak itu loh yang kayak gitu. Aku pengennya gitu. Iya, ini ada ininya juga, ada lemeknya juga, jadi kotorannya nggak kemana-mana. Iya. Ya, itu. Satu hari ya. Saya punya putih-putih. Iya. Ini istrinya Mbah Diro yang Oke. Cantik istrinya. Cewek. namanya cantik. Oke. Semok lagi. Boleh masuk ke rumah Mbah Diro? Monggo, monggo. Kita mau ngobrol di sini apa di rumah? Di rumah. Rumah aja ya. Oke, monggo. Rumah mertua ini. Ya, ke mama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu. Nah, yang Oke. ini mbahnya Amit nggih. Bapaknya Mbah Sudiro. Assalamualaikum. Nangis yang Mbahnya. nangis. Sabar. Ikhlas. Sudah lama sakitnya Mbah? Udah lama, 6 bulan lebih. Oh, udah 6 bulan lebih. Ya, 6 bulan lebih. Sakitnya apa kata dokter? Dulu itu jatuh. Oh, jatuh. Ya, kena stroke ringan, akhirnya kakinya aja Ini nggak bisa gerak loh yang kakinya ini yang. Ini nggak bisa lurus. nggak bisa lurus. Bengkok terus kayak gini. Oh, kayak gini terus. Nggak bisa dilurusin, nggak bisa. Sampai pelan ngelupas-ngelupas itu loh. Pas. Nangis kalau ditengok orang ya. Ini enggak di
jenguk orang ini yang menangis gitu. Nangis nggih. Nggak bisa ngomong. Lah, dendang. Jendangi Umi. Dendang Umi. Dendang. Dendang Umi. Ora napa-napa. Dendangi. Nek dendang mari nang waras kaya Amin. kowe supaya sampean iki tak anggap bapakku dhewe lho, tukang maratuwa. Tangannya ya gini tidak bisa diluruskan yang satu. Ini tidak bisa diluruskan. Oh, itu sih. Ini sakit ya. Tiap hari ya orang tua ini pagi diseko, sore diseko, makanya ya cuma disuapin, minum disuapin, makan disuapin. Makannya nasi apa bubur, Bu? Bubur. Tadi saya bagikan. Bubur jenang. Dan turun saja malah nangis saja. Aku yang njaluk donga sampean Jo, muga-muga bapak iki enggak seger waras kaya sing Amin. Sebenarnya kayak gini tuh supaya kita itu lebih bersyukur. Sesusah-susahnya kita itu kita masih bisa melakukan apa-apa. Kita percuma punya apa-apa kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sesakit-sakitnya kita, sesusah-susahnya kita itu ada yang lebih susah. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, hidupnya itu pasti bahagia. Amin. Gitu. Kita walaupun tidak punya apa-apa, tapi kita masih bisa makan apa-apa, masih bisa berbuat apa-apa. Kalau kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan apa-apa, ya percuma punya apa-apa juga. Jadi supaya kita itu bisa lebih bersyukur lagi kepada Allah. Ya caranya bersyukur itu bagaimana ya? Salah satunya ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau itu kita lakukan, nanti hidup kita bahagia, karena apapun yang kita lakukan nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi, apapun kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, bukan untuk Tuhan, karena Tuhan itu sudah maha kuasa, Tuhan itu esa. Jadi yang kita lakukan itu ya untuk diri kita sendiri. Kenapa Tuhan itu menyuruh dan melarang? Karena Tuhan itu punya sifat Rahman. Allah tuh punya sifat kasih dan sayang. Tidak ridho, tidak mau kalau hambanya itu celaka, sengsara. Seperti orang tua yang selalu menasihati kita untuk berbuat baik. Cintanya Allah itu ya 100 kali lebih besar cintanya Allah kepada hambanya, seperti halnya cintanya orang tua kepada kita, bahkan Allah lebih daripada itu. Sinten iki tampi mbae niki anu Bapake Kasmidi. Pak Kasmidi. Umure wis 85 tahun. Mugi enggal-enggal diparingi waras. Amin. Oke, kalih nyuwun dongane saking subscriber lover. Jadi di bulan puasa ini memang saya khusus memberikan sebuah tontonan yang memberikan hikmah, memberikan pelajaran bahwa kita ini terkadang sering memikirkan keinginan kita, harapan kita, sehingga kita itu tidak bisa mensyukuri yang sudah ada. Kita selalu pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu, tetapi yang sudah ada tidak kita syukuri. Apa itu? Yang pertama, keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat, suami yang sehat, istri yang sehat, bahkan diri kita sehat ini terkadang nggak kita syukuri.
karena kita terlalu pengen ini dan pengen itu, sehingga sesuatu hal yang harusnya sudah membuat kita bahagia malah kita itu sengsara karena pikiran kita sendiri, karena keinginan kita sendiri, dan karena hawa nafsu kita sendiri. Yang harusnya kita sudah bahagia, kita malah sengsara. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bukan di luar dari diri kita, tapi kebahagiaan itu adanya dari dalam. Ngaten nggih Pak Diro nggih. Oke, lek wong syukur terima ing pantun niku uripe seneng. Uripe seneng. Wong lek ngrayuh pikiran sing dhuwur-dhuwur malah susah. Malah susah. Awake dhewe itu Awake dhewe soro malah. nanti keduren awake dhewe akhirnya malah lara kabeh. Yang ngene iku. Apa ditampa apa anake apa pandune sing harus. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran untuk subscriber lover saya dimanapun berada, bahwa kebahagiaan itu bukan dicari, kebahagiaan itu sudah ada, tinggal kita itu mau menerima atau tidak. Kalau kita itu tidak menerima, ya kita nggak akan pernah bahagia. Oke, alhamdulillah di kesempatan sore ini saya sengaja datang sama Umi ke sini. Yang pertama untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datang ke sini kita bisa bersyukur lagi dengan kehidupan yang sudah kita punya. Ada hadiah tadi dari Umi ya. Mana teh bawa sini teh hadiahnya Umi teh. Jadi Umi ini jualan. Tapi yang saya salut dari Umi ini, beliau ini jualan tetapi Jualan apa itu? selalu dijualan pakaian-pakaian itu. Jadi Umi ini jualan tapi alhamdulillah ya untuk berbagi. Jadi jualannya itu untuk berbagi. Nah, ini apa aja nih yang Ini ada sarung buat Mbah Sudiro sama Mbak Sudiro. Nanti buat hari raya katanya kalau hari raya sholat Id. ini Iya. batiknya. Sama batiknya. Jadi ada batik sama sarung nanti buat hari raya. Makan badur. Enggak. Makan badur di tampil ini. Nggih, Tapi ini sama sholat Id lah kan melihat. nggih mugi-mugi berkah. Sini juga ada hadiah buat ibunya. Ada gamis. Ada gamis. Ada jilbab. Wanita itu semakin tersembunyi, semakin tertutup itu semakin istimewa. Itulah wanita. Nah, ini Ibu Umi kasih buat jenengan. Moga mugi suka. Oke. Jojo, aku matur nuwun sangat Umi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Umi jualan ini di rumah Yang semoga laku laris, banyak langganannya, banyak yang membeli, semoga sukses anggenipun usaha. Amin. Semoga Gusti Allah nambah rezeki ingkang kathah, mugi-mugi sukses anggenipun jualan napa ingkang panjenengan usaha wonten dalem kathah rezekinipun kathah kula dungaken kathah napa ingkang remen kalian daganganipun Umi menika, kathah ingkang remen banget, kathah ingkang seneng, kathah ingkang pembelian. Mugi-mugi anggenipun usaha napa mawon mugi-mugi sukses lan sukses. Mbah Sudiro mboten saged balas napa-napa namung Mbah Sudiro ndongaaken panjenengan anggenipun keluarga mugi-mugi dados keluarga ingkang saleh, keluarga ingkang rukun. Yuk
Mugi-mugi dipun paringi keselamatan, Amin. keselamatan lan kewarasan ingkang selami-laminipun sampun ngantos wonten bebaya ingkang badhe umama wonten panjenengan sak keluarga sedami nggih. Lan pira boten saged napa-napa, badhe pira sagedipun namung. Oke, amin. Ya Jaya, aku matur banget sanget ya Jaya. Sampeyan keroyo-royo rene ndangi bapakku iki ya tak anggap bapakku dhewe lho. Itu tak anggap moro-moro. Iki oleh maneka sampeyan iki kita mesti tak nggih salat Id. Itu tak kan yo. Oke. Tak nggih salat Id. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur subhanallah rawuhipun panjenengan saya. Oke, sami. Mugi diparingi dangan penggalihipun boten wonten setunggal alangan apapun. Diparingi sehat walafiat, lancaran sampun bebrayan kalian usahanipun diparingi rezeki kepurahan ingkang kathah ya kalih kuwaos ingkang damel kula rados ngaten menika nggih. Dananipun disusun berkah menapa. Matur sembah saestu boten saged maringi napa-napa mugi nglaksanakaken sampun lancar diberkati kalih Tuhan Yang Maha Esa. Diparingi kemurahan hati dados kaken-kakenan panjenengan. Matur sembah nuwun bila wonten salah bila lepat menawi kula wonten salah silapipun dalam kata-kata menawi mboten berkenan Pak hati panjenengan pun nyuwun ngapunten ingkang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. aku mau ya kaget lho Cuk. Aku ora krungu lek aku rene. Aku mau cek tanggae kurungan tok ten mari. Gorengaken singkong. Betapne singkong kepingin. Goreng singkong. Umi nika istri kula niku bojo kula cantik nih. Nggih, cantik nggih. Alhamdulillah jenengan walaupun sudah sepuh masih punya orang tua kayak gini masih bisa ngurusin. Saya masih muda udah nggak punya bapak dari kecil. Iya Umi ini ayahnya itu meninggal waktu masih umur 2 tahun. Dia nggak punya ayah dari kecil. Ibu, Masih umur 2 tahun, masih kecil. Nggih, belum tahu siapa. Dia lupa nggak tahu ayahnya kan masih kecil. Ini merawat orang tua. Dunia ditinggal agak jauh gitu ya, enggak berani. Kalau malam itu sering teriak-teriak yang. Jadi kalau malam nggak bisa tidurin. Oh, Gitu. pengen ditemenin gitu. Dan seperti ini udah 6 bulan loh. Kita ini aja apa nggak gerak 1 jam itu 3 jam itu aja udah kejut toh. Nah ini nggak gerak 6 jam itu kayak 6 tahun, 6 bulan. 6 bulan itu ketekuk terus gitu. Ya gimana rasanya? Ini tiap hari ya yang tangannya nekuk ini tiap hari ya diberi air hangat, tapi diluruskan ini tidak bisa. Nekuk terus kakinya, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong. Sabar, apa-apa. Istighfar. Waras. Beliau ini agamanya apa ya? Hah? Agamanya Agamanya Islam. Islam ya? Iya. Istighfar mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dikir Allah mbak. Batasnya kita hilang. Dikir Allah.
kemarin dapat uang dari subscriber lover itu yang tak kasih, nah itu buat beli pampers, buat beli ini untuk rawat beliau ini. Itu kan yang merawat, yang kalau ada biaya kan juga tenang itu. Lebih susah lagi merawat nggak punya uang kan. Seminggu ini 1 pak ini. 1 minggu 1 pak. Berapa 1 pak harganya? 1 Satu pak. kan yang di minimarket itu isi 12 cuma 137. 137 1 paknya. Nah, kemarin itu di minimarket situ agak murah yang Isi 6 berapa? yang isi 6 nggak ada. Di bijian celana murah, lebih murah 10.000. Terima kasih banget Umi. Raya-raya datang ke sini untuk menjenguk mertua. Terima kasih banget. Saya senang udah sampai sini, sudah senang. Ya, aku yang jaluk pendengar sampean ya. Aku yang jaluk pendengar sampean, muga-muga bapak iki muga waras kaya sing wis ya. Dicabut penyakitnya kari warase. Ya Pak ya. Amin. Belian dengar ya. Kari warase. Dengar kalau ada orang bicara itu dengar. Seger kewarasan kaya sing wis ya Pak ya. Bisa ngomong nah anak putu ya Pak ya. Guyon karo anake, karo putune ngene seneng atine Pak ya. Kok awake ben lemu. Mangane sampean kudu sing akeh ya, aja titik. Dadi ben lemu awake Pak ya. Pernah dibawa ke rumah sakit belum? Belum pernah. Belum. Ini dulu itu pernah mau dibawa ke rumah sakit tapi saya tidak boleh dan tidak bisa apa-apa. Yang nunggu di sana tidak ada, cuma istri saya yang nunggu di rumah sakit itu tidak ada. Di rumah saya, di rumah dulu pernah didatangi apa itu Puskesmas yang dulu itu waktu sakit 15 hari mau dibawa ke rumah sakit, tapi di sana ya nggak ada yang menunggu. Anaknya istri saya ini ya repot di rumah, akhirnya ya rawat di rumah saja. Tiap pagi, tiap sore gitu, 1 hari itu nyekoli terus. Ini kencing yang di sini, mau maaf ya, mau biapi yang di sini, makan yang di sini. Ya untungnya istri saya itu orangnya itu sregep, resik-resik, bisa bersih. Merawat bapaknya. Ya ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya bahwa selagi kita sehat digunakan untuk yang bermanfaat, untuk ibadah, untuk berbuat baik gitu. Karena ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, dan itu pasti setiap orang yang sehat pasti akan sakit, setiap orang yang hidup pasti akan mati, itu suatu hal yang pasti. Maka kita gunakan waktu sehat kita sebelum sakit, kita gunakan waktu sempat kita sebelum sempit, karena semuanya nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Dan supaya kita sehat terus itu jalan salah satunya adalah kata Allah itu ya menjalankan perintah-perintah Allah, selalu menggunakan di jalan Allah. Itu karena orang sakit juga sebenarnya adalah kafarah atau bisa dikatakan adalah pengganti. Jadi mungkin kita sehat lupa sama Allah, lupa sama Tuhan itu, sehingga kita dikasih sakit itu supaya ingat kepada Tuhan itu. Karena orang hidup bukan hanya untuk makan dan tidur itu, tapi ada tanggung jawab juga secara hablum minallah maupun secara hablum minannas itu. Ada tanggung jawab untuk
beribadah kepada Allah, ittaqullah, dan juga untuk berbuat baik kepada sesama. Karena kita ini manusia, bukan hewan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Selagi kita sehat, gunakan sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah kita nanti tidak akan terlalu sengsara. Jadi ketika apa yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk Allah, kita gunakan untuk hal yang baik, maka hidup kita akan menjadi baik, akan mati kita pun juga akan baik. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Kita ini manusia, bukan hewan. Manusia yang dikasih akal pikiran. Kita harus lebih ada manfaatnya daripada ayam. Kalau ayam itu makan tapi masih ada telurnya, kalau kita itu tidak ada. Jadi manfaatnya kita adalah berbuat baik untuk sesama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Nggih, Mas Sudiro sama istri. Ini saya sudah sangat berterima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk datang ke sini. Mohon maaf merepotkan dan pemberiannya hanya sedikit. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan berdua, dan kita pun juga mohon doanya, karena buat saya sama istri kita itu ngiri terutama sama panjenengan, karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merawat orang tua. Karena ada salah satu ulama yaitu Syekh Imam Athaillah, beliau pernah menangis ketika ibunya meninggal dunia. Lalu beliau ditanya, "Wahai Imam, kau kan seorang ulama, kenapa engkau tidak ridho ketika ibumu dipanggil oleh Allah?" Beliau menyampaikan, saya bukan tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah. Saya ridho dengan kepergian ibu saya, karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Yang saya sesali adalah jalan saya untuk mencapai ridha Allah, jalan saya untuk mencapai ke surga yang paling mudah, yaitu lewat orang tua saya, sekarang sudah tidak ada. Maka saya harus mencari jalan yang lain, yang tentu tidak semudah ketika jalan lewat orang tua. Karena ridha Allah adalah ridhonya orang tua, adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah tergantung dari ridha orang tua. Dan jalan termudah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk masuk ke surganya Allah, adalah lewat orang tua. Sebenarnya kita itu ngiri yang ya. Yo aku semono ya sampean royo-royo sing iki teko kene, senajan sampean poso di lampu teko ngendangi bapakku sing lagi lara iki. Mbah Sudiro ora iso bales apa-apa, Mbah Sudiro isane bales ndonga. Muga-muga sampean lek bebrayan urip ana ing alam dunya iki rukun-rukun terus dadi kaken-kaken nenen-nenen selawat-selawat ya saya. Aja nek sing tak jaluk aja sanek tukar padu. Lek sing sitok nesu, sitoke kudu ngalah, sitoke nesu, sitoke kudu ngalah. Ora nek bakal cetungkran sing kaya ngono kuwi ora nek. Mesti bakal ayem bangga awet anggone rumah tangga ya. Amin. Umi, saya berterima kasih banget Umi datangi rumah mertua ini, mertua saya ini sore-sore puasa belum buka sudah kesini. Terima kasih memberi ini sarung sama baju buat sholat Id. Mbak Sudiro tidak bisa membalas apa-apa. Mbak Sudiro bisa mendoakan agar sampean seger kewarasan selama-lamanya. Amin. Sampean ada uang 100 itulah sebenarnya. Mbahnya ini masih tahu uang ya. Nggak apa-apa. Umi sendiri. Pegang nanti tangan itu lah sebenarnya. Mbahnya itu kalau dia kasih uang itu tahu, dilihatin tangannya, dilihatin aja, ya nanti tahu ya. Buat tumbas susu. Tahu, masih tahu bang beliau itu. Jadi biar sehat. Yang sabar, biar cepet sembuh ke. Matur nuwun Umi. Nggih.
Oke. bicara beliau itu. Saya sih berharap iya, walaupun Mbah, walaupun ini sudah tua, walaupun jenengan bilang dirawat di rumah, cuman saya tetap berharap dibawa ke rumah sakit. Keranten ya bener lah, kita ini ngerawat ya kan, tapi kan yang tahu kesehatan itu kan dokter. Saya sendiri kalau sakit semuanya kan ya pengen toh dibawa ke dokter ya toh, dicek, disuntik. Kan kita nggak tahu pergelangan ini kenapa, gimana kan kita nggak tahu. Gitu ya. Doa itu kan gini, pengobatan itu kan psikis, terus non medis, terus medis. Ya kita memang orang tua zaman dulu kita kan senangnya kan tetap dengan herbal, dengan kan kadang-kadang orang tua itu nggak, atau dengan itu kan nggak seneng ke dokter. Tapi kan ya sekarang zaman juga sudah modern, jadi saya aja kalau ada orang yang datang itu kalau sakit itu tak tanya, sampean sudah pergi ke dokter gitu, sudah gitu. Kalau memang dokter sudah nggak sanggup baru saya doakan, saya tangani. Tapi kalau selagi dokter masih mampu ya mending ke dokter aja. Yang gitu. lebih paham. Yang lebih paham, karena kata baginda Rasulullah itu semuanya harus diserahkan ke ahlinya. Kecuali kalau itu penyakit non medis, bisikan, serang marah, ada ledakan di rumah itu baru, atau psikis. Tapi kalau medis saya senangnya orang-orang itu ya berobat ke medis gitu. Nah saya berharap beliau juga dibawa ke dokter begitu. Tapi ya kendalanya ada loh. Kendalanya itu kalau dibawa ke dokter, ke rumah sakit apa itu, kendalanya pertama yang menunggu itu tidak ada, cucu-cucunya ya 1 bulan pun belum mesti ngindangi. Ya sampean sama istri ta yang nunggu di rumah sakit. Nah nanti kalau yang menunggu istri saya kerja. Ya nggak apa-apa nanti kerja. nggak ada bela gini, naik apa gitu kan repot aja. Ya nanti tak antar wes. Ya. Ya paling nggak sehari atau 2 hari itu. Nah, istri saya nggak mau lah bapak ini dibawa ke rumah sakit, nggak mau di rumah. Yang jelas mungkin karena nggak ada biaya. Ya. Kalau masalah biaya dulu itu pernah pemerintahan Sini mau itu pernah membawa ke sana. Soalnya kan yang ngerasain kan yang sakit. Ya. Kita yang sehat kan nggak ngerasain itu. Ada obat apa yang kita nggak tahu gitu. Gitu. Karena saya sendiri berpikir pasti kalau saya yang sakit, saya juga pengennya dibawa ke rumah sakit. Wah gitu. Terus ini pembelajaran gitu untuk belajarkan semuanya. Jadi kenapa saya bilang seperti ini, karena jangan sampai ketika ada orang tua yang sakit terus kita itu berharap orang tua pengen cepat meninggal itu ada. Jadi pernah ada seseorang itu yang datang ke saya terus intinya minta datang ke rumahnya minta didoakan untuk orang tuanya itu cepat meninggal dunia. Jadi intinya mari ben mari, mati ben mati. Nah seperti itu sebenarnya dosa. Seperti itu dosa. Kenapa? Karena Allah itu lebih maha tahu gitu. Ya, seperti yang saya katakan bahwa pertama itu menjadi barokah untuk kita yang ngopeni orang tua. Kalau sampean tahu sebenarnya saya itu seperti ini, saya anggap karena barokah dari orang tua saya. Saya dulu ngopeni orang tua saya itu 7 tahun. Panjenengan? 7 tahun. Ya hampir beliau ya sakit ya paru-paru ya, tapi nggak separah ini. Beliau masih bisa bicara, masih senyum-senyum, bercanda-bercanda, tapi ya kayak makan, kalau minum itu saya pakai sedotan karena beliau nggak bisa minum. Terus masak tiap hari saya, karena kalau saya itu masaknya bubur. Senangnya itu daun muntul itu bening gitu. Nah, beliau kan punya penyakit paru-paru. Nah barokahnya itu ya alhamdulillah sekarang hidup saya tak rasakan mudah. Istri saya pengen ini ya alhamdulillah keturutan itu barokahnya dari saya merawat orang tua. Jadi jangan dijadikan beban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah menjadi kehendak Allah. Jadi orang sakit itu, saya kan pernah tanya ke ayah saya sebelum beliau meninggal. Sakit kan sudah 4 tahun, waktu itu saya tanya, ya jenengan itu kenapa toh kok sakit seperti ini masih bisa ketawa gitu, masih bisa senyum gitu. Saya tanya begitu, sebelum jawab, loh sakitku sama sehatku itu loh masih lama sehatku. Aku sakit itu paling cuma 4 tahun. Lah aku sehat sudah 40 tahun. Jadi lebih banyak sehatku daripada sakitku. Jadi sakit itu
adalah kafaroh atau penghilang dosa. Cara wesi mau ngilangi tayang-tayangnya lah, nanti kembali kepada Allah itu sudah tinggal ajinya, sudah benar-benar bersih. Jadi jangan sampai kita itu mendahului kehendak Allah, dan kita harus tahu hikmah dalam setiap kehidupan. Mohon ngaten mawon, saya mohon maaf karena memberitahu orang yang lebih tua. Tapi ya terima kasih. Ya dulu kalau sakit masih berapa, 15 hari apa 1 bulan dulu, dari Puskesmas saya datang ke sini. Tugas Di- masih itu ya, apa dokter itu? Ratna yang Itu dikasih obat, ditensi, datang ke sini. sekarang gini loh Mbah, yang saya pikirkan itu, saya duduk aja saat momennya 3 jam aja, paling lama 2 jam 3 jam itu aja di sini udah kewujulinu wujulinu. Nah itu cuman jam-jaman. Gimana kalau sehari 1 bulan sampai berbulan-bulan kita nggak gerak, udah nggak gerak, sakitnya kayak gimana kita nggak tahu, kejunya kayak gimana, ngomong nggak bisa kan gitu. Jadi kita yang sehat ini yang harus mengupayakan untuk sakitnya itu supaya nggak begitu nemen lah kayak gitu. Terus memang yang saya rasain amit nih ya, entah masalah apa ya, yang jelas ya seperti ini juga penghilang dosa sih. Makanya kita sehat ini monggolah kita kurangi dosa-dosa kita kurangi yang menjadi beban-beban kita, karena kita ini punya beban. Kita sehat ini kayak mulut minimal harus digunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk bicara yang baik. Kalau enggak nanti balik ke kita lagi. Kayak mata digunakan untuk apa, tangan bisa berdiri, harus untuk berdiri itu menyaksikan. Jadi penting itu untuk dikerjakan supaya nanti tidak balik ke kita sendiri gitu. Nanti akan ada ini kafarohnya, akan ada timbal baliknya gitu. Hanya kayak Mbah Maimun itu, beliau itu sering membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sehingga sampai tua tidak pikun, meninggalnya mudah begitu. Itu adalah salah satu hikmahnya gitu. Seperti itu. Oke, Matan Mawon, ini sudah mau berbuka puasa. Untuk semua saudaraku, selamat menjalankan ibadah puasa. Berpuasa juga saum, artinya adalah hidup itu bukan hanya untuk makan. Memang hidup itu butuh makan, tapi hidup bukan untuk makan. Oleh sebab itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa supaya kita itu bisa tahu bahwa hidup itu juga butuh yang namanya tirakat. Bukan hanya manusia, seperti yang disampaikan oleh Abah Muafiq. Seperti ulat saja ketika berpuasa menjadi kepompong, berbulan-bulan bisa menjadi kupu-kupu. Ular supaya menjadi muda, beliau puasa 41 hari. Tapi kalau di tempat saya bukan ular tapi naga. Jadi ketika berpuasa tidak kembali menjadi ular tapi bisa menjadi naga. Dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada diri kita, bahwa hidup itu bukan hanya untuk makan. Hidup memang butuh makan, tapi hidup bukan hanya untuk makan. Tapi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan supaya kita bisa introspeksi, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa lebih menjadi orang yang Rahman Rahim, kasih sayang, karena kita bisa merasakan penderitaan orang. Dengan kita tidak makan, kita kehausan, kita kelaparan, kita bisa merasakan seperti halnya yang beliau rasakan sakit. Jadi kita bisa tenggang rasa, kita bisa merasakan sakit yang beliau rasakan. Semoga ini bisa menjadi iktibar, bisa menjadi muhasabah, dan bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjadi sekarang larangannya. Yang menjadi keluarga besar Pondok Nuswantoro selalu pegang 5 pondasi dari saya, yaitu yang pertama adalah menjalankan sholat, yang kedua adalah mengamalkan sholawat, dan yang ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat baik kepada sesama, dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Hubul waton minal iman. Terima kasih. Matur suwun. Saya dari keluarga besar Pondok Nuswantoro, Umi Iha, Mbak Sudiro, dan istrinya ucapkan banyak terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.